Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap menaati protokol kesehatan yaitu 5M yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, sebelum ke pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link presensi ke WA Group. Nanti kalian bisa mengisi link tersebut sebagai bukti kehadiran pada pertemuan kali ini. Di antara kalian, apakah ada yang sangat menyukai makan, baik itu makanan ringan maupun makanan berat? Pastinya ada ya. Nah, saat makanan masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna oleh beberapa organ. Nah, apa saja sih organ pencernaan manusia? Kita akan belajar secara bersama-sama terkait organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kemudian Ibu memiliki sebuah gambar. Kalian bisa melihat dan mengamati. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Gambar tersebut memperlihatkan seorang anak yang sedang sarapan ya. Nah, sarapan ini sangat penting bagi kita karena setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna oleh organ-organ, kemudian diserap kembali oleh tubuh sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Kemudian kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama terkait pengertian, kemudian apa saja organ-organnya, yang ketiga terkait fungsi organnya. Kita akan membahas terkait pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari sistem pencernaan dapat diartikan sebagai jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik terjadi di rongga mulut oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan oleh bantuan enzim yang terjadi di rongga mulut, kemudian lambung, dan usus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam tubuh dan dicerna oleh organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, dan yang kelima usus besar. Dari kelima organ tersebut memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung ini berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Kemudian dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari ini bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu.
Yang terakhir ada usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, bakteri Escherichia coli ini yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembentukan sisa makanan menjadi kotoran. Dari penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian dapat mempelajari dan memahaminya lagi. Apabila ada yang belum paham dan belum mengerti, bisa ditanyakan di WA Group. Setelah ini, Ibu akan membagikan link live worksheet. Kalian bisa mengerjakan tugas terkait materi organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Di dalam link live worksheet ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan individu. Kalian secara individu dapat menjawab soal dan melengkapi diagram. Untuk kegiatan kedua yaitu secara berkelompok. Nah, nanti untuk kelompoknya Ibu akan share di WA Group. Kemudian untuk kegiatan yang kedua kalian bisa melengkapi informasi terkait organ pencernaan pada manusia. Untuk memudahkan kalian berdiskusi secara berkelompok, kalian dapat membuat WA Group masing-masing kelompoknya untuk berdiskusi menjawab pertanyaan atau penugasan yang telah Ibu berikan. Kemudian untuk kegiatan secara berkelompok yang dikerjakan di live worksheet dapat dipresentasikan di WA Group. Setelah mengerjakan penugasan di live worksheet, kalian dapat mengerjakan kuis atau evaluasi terkait materi organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.